Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika. Masih di course 1 dengan topik persamaan dan fungsi kuadrat, kita sudah masuk ke lesson 6 yaitu latihan SBMPTN part pertama. Nah, dalam setiap latihan soal SBMPTN dan pembahasannya ini, saya punya instruksi pengerjaan. Untuk kalian yang ingin memahami lebih baik konsep dasar atau materi dari setiap topik yang diberikan, silahkan pause video ini untuk tiap soal yang diberikan. Lalu latihlah diri kalian untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu secara mandiri. Yang kedua, untuk memeriksa apakah pemahaman kalian sudah baik, silahkan periksa jawaban kalian dengan hasil pembahasan setiap soal yang juga akan diberikan. Yang ketiga, beri nilai sempurna menurut kalian di tiap soal jika kalian dapat menyelesaikan tiap soal dengan langkah pengerjaan dan jawaban akhir yang tepat. Soal-soal yang diberikan adalah contoh soal ujian masuk PTN. Selamat mengerjakan ya. Soal pertama, persamaan R sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 dibagi X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 mempunyai akar-akar real yang sama atau akar kembar apabila R bernilai, kita punya 5 pilihan jawaban di sini. Kalau kamu kira-kira bisa mengerjakannya terlebih dahulu, kamu bisa pause video ini dan mulai mengerjakannya sendiri mengacu pada video-video belajar sebelumnya yang sudah saya bahas berkaitan dengan materi atau konsep dasar dari persamaan kuadrat ini. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Persamaan R sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 dibagi dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 mempunyai akar-akar real yang sama atau akar kembar apabila R bernilai. Nah, dari soal ini kita ketahui persamaan R ini mempunyai akar kembar adalah jika memenuhi persyaratan yaitu nilai diskriminannya sama dengan 0. Ini dia syarat akar kembar. Nah, ini kalian bisa pelajari lagi di course 1 lesson 1 berkaitan dengan konsep dasar persamaan kuadrat. Nah, setelah kalian tahu syaratnya seperti apa, yaitu D sama dengan 0, maka hitung dulu nilai D-nya. Untuk menghitung nilai D-nya, kita harus mengutak-atik dulu persamaan kuadratnya yang awal, sehingga menjadi seperti ini. Ini saya kali silang antara R dan X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2. Nah, kita kalikan ke dalam disama dengankan dengan 0 sehingga diperoleh R dikurang 1 dikali X kuadrat ditambah 6R dikurang 4 dikali X ditambah 3R dikurang 2 sama dengan 0. Dari sini baru kita bisa menentukan mana koefisien A, B, dan C-nya untuk menghitung nilai diskriminan yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Ingat, D sama dengan 0. Sehingga kita bawa kembali ke persamaan seperti ini. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Maka kita cari nilai koefisien B, A, dan C-nya saya dapatkan seperti ini, yaitu 0 sama dengan dalam kurung 6R dikurang 4 kuadrat dikurang 4R dikali R dikurang 1 dikali 3R dikurang 2. Nah, kita kali ke dalam semuanya sehingga diperoleh hasil seperti ini, yaitu 36R kuadrat dikurang 48R ditambah 16 dikurang 12R kuadrat ditambah 20R ditambah 8. Kemudian saya sederhanakan diperoleh seperti ini dan lebih disederhanakan lagi diperoleh seperti ini. Dari hasil yang paling sederhana ini barulah kita faktorkan persamaan kuadrat ini untuk kita dapatkan nilai R-nya. Nah, setelah difaktorkan saya dapatkan komponen seperti ini. Lalu ketika masing-masing komponen saya sama dengan 0, maka saya dapatkan nilai R-nya adalah ini.
Sehingga dapat dikatakan bahwa persamaan R sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 dibagi dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 akan mempunyai akar-akar real yang sama atau akar kembar apabila nilai R-nya adalah seperti ini. Dan ini adalah jawaban di pilihan jawaban B. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kedua persamaan X kuadrat ditambah 2X ditambah K sama dengan 0 dan X kuadrat ditambah X dikurang 2K sama dengan 0 mempunyai akar-akar real untuk, nah lagi-lagi kita diminta untuk menggunakan persyaratan akar real. Kita masuk ke pembahasannya. Diketahui kedua persamaan ini akan mempunyai akar real, yaitu jika persyaratan diskriminan lebih besar atau sama dengan 0 terpenuhi. Ini kembali lagi mengacu pada course pertama, lesson pertama mengenai persamaan kuadrat. Kalian bisa balik lagi belajar di course tersebut untuk lebih memahami bagaimana mengerjakan soal ini. Nah, kita masuk ke masing-masing persamaan kuadratnya. Yang pertama yaitu X kuadrat ditambah 2X ditambah K sama dengan 0. Kita masukkan persyaratannya yaitu B kuadrat dikurang 4AC lebih besar atau sama dengan 0. Maka dari sini kita dapatkan B kuadrat dikurang 4AC adalah 4 dikurang 4K lebih besar dari atau sama dengan 0. Maka didapatkan negatif 4K lebih besar dari atau sama dengan negatif 4. Dan K-nya kurang dari sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke persamaan kuadrat yang kedua, yaitu X kuadrat ditambah X dikurang 2K sama dengan 0. Nah, ini juga kita gunakan syaratnya, yaitu D lebih besar atau sama dengan 0. Nah, B kuadrat dikurang 4AC lebih besar atau sama dengan 0. 1 ditambah 8K itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, 8K lebih besar atau sama dengan negatif 1. Dan didapatkan K-nya lebih besar atau sama dengan negatif 1/8. Nah, kalau kita gabungkan berarti kedua persamaan kuadrat di atas mempunyai akar real jika nilai K-nya itu lebih besar dari negatif 1/8, jika nilai K-nya lebih besar dari atau sama dengan negatif 1/8 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Ini ada di pilihan jawaban yang E. Nah, masih mudah ya. Ayo kita masuk ke pembahasan soal nomor 3. Soal nomor 3, jika akar-akar persamaan 2X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka nilai 1 per X1 pangkat 3 ditambah 1 per X2 pangkat 3 adalah sama dengan. Nah, jadi kita punya akar-akar persamaan adalah X1 dan X2. Lalu kita diminta berapakah nilai 1 per X1 pangkat 3 ditambah 1 per X2 pangkat 3. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Ingat, kita punya hubungan akar-akar persamaan kuadrat yang bisa kalian pelajari lagi di course 1 lesson 2 kuis persamaan kuadrat di bagian yang paling awal, yaitu ringkasan materi yang saya berikan, yaitu kita punya bentuk seperti ini. Ya, nah dari sini kita punya pertanyaan yaitu berapa nilai 1 per X1 pangkat 3 ditambah 1 per X2 pangkat 3. Kita ubah dulu bentuk tersebut agar mengandung hubungan akar yang di atas ini. Ya, setelah kita ubah-ubah otak-atik sehingga kita dapatkan 1 per X1 pangkat 3 ditambah 1 per X2 pangkat 3 itu sama dengan ini. Lalu masing-masing X1 dan X2-nya kita masukkan dari persamaan kuadrat ini. X1 ditambah X2 adalah jumlah akar-akar, yaitu sama dengan negatif nilai koefisien B dibagi dengan koefisien A. Lalu X1 dikali X2 adalah hasil kali akar-akar, yaitu C dibagi A. Dari informasi itu kita bisa masukkan nilainya berdasarkan
akar-akar persamaan di komponen ini ke persamaan ini. Lalu hasilnya diperoleh nilai 1 dibagi X1 pangkat 3 ditambah 1 per X2 pangkat 3 adalah negatif 13/8. Itu ada di pilihan jawaban yang D. Nah, kita masuk ke soal nomor 4. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah, kita masuk ke pembahasannya. Lagi-lagi kita harus mengingat pembentukan persamaan kuadrat yang baru berdasarkan akar-akarnya dan bagaimana hubungan akar-akar tersebut. Ada di Course 1 Lesson 2. Nah, ini dia hubungan akar-akar tersebut dan pembentukan persamaan kuadrat yang barunya. Nah, kita misalkan X1 kuadratnya adalah P dan X2 kuadratnya adalah Q. Maka kita dapatkan P ditambah Q itu adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sesuai dengan yang di akar-akarnya. Kemudian kalau kita jabarkan menjadi seperti ini. Lalu masing-masing ini bisa kita hitung dari nilai koefisien yang ada di persamaan. Nah, begitu juga dengan P dikali Q-nya. Kita dapatkan masing-masing P tambah Q atau jumlah hasil kali akar-akar hasil akar-akarnya adalah 10 dan hasil kali akar-akarnya adalah 9. Maka persamaan kuadrat yang baru adalah kita gunakan persamaan yang ini untuk membentuk persamaan kuadrat yang baru dan diperoleh hasilnya adalah yang ini. X kuadrat dikurang 10X ditambah 9 sama dengan 0. Ada di jawaban B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bila akar-akar persamaan Y kuadrat dikurang 2Y ditambah A sama dengan 0, ternyata 3 lebih besar dari pada akar-akar persamaan X kuadrat dikurang BX dikurang 32 sama dengan 0, maka nilai A ditambah B sama dengan. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, kita harus menganalisisnya dengan lebih baik. Kalau ada pernyataan 3 lebih besar, maka akar-akar persamaan kuadrat yang ini itu berarti 3 kurang dari akar persamaan yang ini. Jadi yang manapun yang dicari harus dikurang 3 atau ditambah 3. Saya gunakan persamaannya yang ini X dikurang 3. Sehingga ini nanti akan lebih besar, 3 lebih besar dari akar persamaan yang ini. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa saya menggunakan persamaan yang ini, sehingga saya ganti X di dalamnya menjadi X dikurang 3. Akar persamaan kuadrat yang awal memiliki akar-akar yang 3 lebih besar dari akar persamaan yang ini. Inilah yang sudah saya dapatkan. Kemudian, dari sini kita sama dengankan dengan akar persamaan yang di atas, agar bisa mencari nilai koefisien A dan B-nya. Kemudian saya dapatkan hasil perkalian X min 3 kuadrat dikurang B dikali X min 3 dikurang 32 adalah seperti ini. Lalu kita bentukkan lagi seperti ini, sehingga kita kumpulkan yang ada koefisien B dan A-nya. Kalau dilihat seperti ini, disamakan, maka kita dapatkan koefisien B, 6 plus B, itu sama dengan 2. Maka kita dapatkan B sama dengan negatif 4. Lalu koefisien 3B dikurang 23 sama dengan A. Artinya A sama dengan negatif 35. Jadi hasil penjumlahan A ditambah B adalah negatif 39. Ini ada di kunci jawaban yang C. Nah, sekian lesson 6 kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian ada pertanyaan atau saran mengenai cara mengajar saya, silahkan kalian subscribe atau mention saya di link ini. Terima kasih, see you on the next lesson ya.